Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anadita Nabila dari kelas A1 AIK 4 dengan NIM 24150025 dan video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas pengganti ujian lisan AIK 4 dengan materi yang saya pilih yaitu tentang karya monumental umat Islam dalam kemajuan ipteks. Kita pasti pernah berpikir, dari mana sih asal-usulnya kamera HP ini, dan juga dari mana asal-usulnya angka-angka yang sering kita gunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran Islam dalam kemajuan-kemajuan seperti hal tersebut. Islam pernah memimpin peradaban selama ratusan tahun. Hal ini terjadi pada tahun sekitaran 750 Masehi seiring berdirinya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Puncaknya dari kejayaan Islam ini terjadi pada tahun 830 Masehi, di mana pada saat itu Khalifah Al-Ma'un resmi mendirikan Baitul Hikmah, sebuah institusi dan riset yang menjadi perpustakaan internasional di saat Eropa berada dalam masa kegelapan. Melalui institusi inilah lahir karya-karya monumental yang mengubah wajah dunia, seperti lahirnya tokoh-tokoh hebat seperti Al-Kharizmi yang menerbitkan buku Al-Jab, serta Ibnu Sina yang menuliskan rujukan utama kedokteran dunia. Namun, akibat perputaran dunia mengakibatkan kejayaan Islam ini mundur drastis akibat beberapa peristiwa. Faktor eksternal yang pertama yang memicu kemunduran Islam itu terjadi pada tahun 1258 Masehi, di mana pada saat itu pasukan Mongol menyerang dan menghancurkan Baghdad serta membakar jutaan buku yang ada di Baitul Hikmah. Dan pukulan keduanya terjadi di wilayah barat dengan runtuhnya kekhalifahan Islam terakhir di Granada, Spanyol, lewat peristiwa Reconquista. Melihat keterpurukan tersebut, upaya kebangkitan umat Islam kembali digelorakan dengan gerakan tajdid atau gerakan pembaruan. Di Indonesia sendiri, hal ini ditandai dengan didirikannya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Dengan sistem pendidikan Muhammadiyah yang mana menyatukan kurikulum agama dan juga kurikulum sains modern dalam satu atap, sehingga menjadi langkah awal yang sangat konkret untuk menciptakan generasi muslim modern yang bisa merebut kejayaan peradaban kembali. Baik, lanjut tentang hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Dalam Al-Islam kemuhammadiyahan, teknologi, pengetahuan, dan juga seni itu tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah dari agama. Islam sendiri memandang kebenaran adalah segala sesuatu petunjuk-petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, itu terbagi menjadi dua jalur utama, yakni yang pertama, jalur pertama adalah ayat Qauliyah, yaitu wahyu dan hadis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, sedangkan ayat Kauniyah yaitu hukum-hukum alam atau sunatullah yang membentang luas di alam semesta. Integrasi dari kedua pemikiran ini secara teologis itu berlandaskan pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ayat ini menegaskan bahwa ulul albab, yaitu cendekiawan, yang bisa menyeimbangkan antara aktivitas zikir dan juga aktivitas fikir. Bagi umat Islam sendiri, teknologi tidak boleh bebas nilai dan eksploitatif. Perkembangannya harus dibingkai dengan akhlak mulia agar pemanfaatannya berorientasi pada kemaslahatan bersama serta dapat memberikan manfaat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya, bagian tentang
kewajiban menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Menuntut ilmu merupakan hal yang harus mutlak dilakukan dalam Islam. Ada pepatah yang mengatakan, tututlah ilmu walaupun harus sampai ke negeri Cina. Namun, penguasaan ilmu belaka itu tidak cukup jika tidak diiringi dengan tindakan nyata. Muhammadiyah sendiri memegang teguh prinsip aksiologi ilmu yang dirangkum dalam semboyan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Konsep ini merujuk pada Quran Surat As-Saff ayat 2-3 yang memberi peringatan keras kepada orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mewujudkannya dalam kontribusi sosial nyata. Melalui prinsip inilah, mahasiswa Muhammadiyah dididik untuk selalu mentransformasikan ilmu yang didapatnya untuk memecahkan problem-problem yang ada dalam masyarakat. Serta semua gerakan-gerakan yang dilakukan itu harus dilakukan berdasarkan data dari riset yang valid. Baik, mungkin hanya segitu penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan pembahasan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.